Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Nama saya Asya Naila Husna dari kelas 11 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan salah satu rumus-rumus trigonometri, yaitu tentang jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama ada rumus dan jumlah dan selisih sinus, yang kedua rumus jumlah dan selisih kosinus, yang ketiga ada singkatan rumus. Nah, singkatan di sini itu singkatan dari jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Dan yang terakhir ada contoh soal. Ke pembahasan yang pertama yaitu tentang rumus jumlah dan selisih sinus. Rumus yang pertama yaitu sin A ditambah sin B sama dengan 2 sin A ditambah B per 2 dikali cos A dikurangi B per 2. Rumus yang kedua, sin A dikurangi sin B sama dengan 2 cos A ditambah B per 2 dikali sin A dikurangi B per 2. Yang selanjutnya yaitu tentang rumus jumlah dan selisih kosinus. Rumus yang pertama yaitu cos A ditambah cos B sama dengan 2 cos A ditambah B per 2 dikali cos A dikurangi B per 2. Rumus yang kedua, cos A ditambah cos B sama dengan min 2 sin A ditambah B per 2 dikali sin A dikurangi B per 2. Nah, agar kita mempermudah dalam menghafal rumus-rumus yang tadi, jadi di sini ada singkatan-singkatan rumus dari penjumlahan dan selisih sinus dan kosinus. Nih, untuk yang pertama, di sini ada singkatan dari jumlah sinus. Jadi singkatannya itu sayang ditambah sayang sama dengan saling cinta. Yang kedua, untuk selisih sinus, sayang tidak sayang sama dengan cinta sesaat. Nah, yang ketiga itu ada dari jumlah kosinus. Cinta ditambah cinta sama dengan cenat-cenut. Yang terakhir, dari selisih kosinus, cinta tidak cinta sama dengan selingkuh saja. Nah, mungkin itu bisa mempermudah kalian dalam menghafal rumus-rumus yang tadi. Kan rumus-rumus yang tadi itu panjang-panjang ya. Nah, dengan adanya singkatan rumus-rumus ini, nantinya akan mempermudah kalian dalam menghafal rumus-rumus tersebut. Nah, yang selanjutnya ada contoh soal. Contoh soal ini agar mempermudah kalian dalam memahami rumus-rumus yang tadi. Jadi tidak hanya dihafal, tetapi harus dipahami. Nah, untuk yang pertama, nilai dari sin 105 derajat ditambah sin 15 derajat adalah, sudah sangat jelas sekali kalau ini itu memakai rumus penjumlahan sinus. Nah, jadinya seperti ini. Sin 105 derajat ditambah sin 15 derajat sama dengan 2 dikali sin 105 derajat ditambah 15 derajat per 2 dikali cos 105 derajat dikurangi 15 derajat per 2. Nah, lalu 2 dikali sin 120 per 2 dikali cos 90 per 2. Nah, si 120 ini dari mana? 120 ini dari 105 ditambah 15. Kalau yang 90 ini dari 105 derajat dikurangi 15 derajat. Nah, jadi hasilnya 2 dikali sin 60 dikali cos 45. 60 ini kan dari 120 dibagi 2, lalu 45 ini 90 dibagi 2. Seperti yang telah kita ketahui bahwa sin 60 itu hasilnya setengah akar 3, kalau cos 45 itu setengah akar 2. Jadi tinggal dijumlahin 2 dikali setengah akar 3 dikali setengah akar 2 yang hasilnya setengah akar 6. Dilanjut dengan contoh soal yang kedua.
yaitu nilai dari cos 10 derajat ditambah cos 170 derajat adalah, nah sudah jelas juga ini itu memakai penjumlahan kosinus. Jadinya cos 10 derajat ditambah cos 170 derajat sama dengan 2 dikali cos 10 derajat ditambah 170 derajat per 2 dikali cos 10 derajat dikurangi 170 derajat per 2. Nah, jadinya 2 dikali cos 180 derajat per 2 dikali cos min 160 derajat per 2. Nah, 180 ini dari 10 ditambah 170, kalau min 160 ini 10 dikurangi 170. Nah, selanjutnya jadinya hasilnya itu 2 dikali cos 90 derajat dikali cos min 80 derajat. 90 ini dari 180 dikali 2, kalau min 60 ini 160 dibagi 2. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bahwa cos 90 itu hasilnya 0. Jadi, berapapun angkanya, kalau misalkan dikalikan dengan 0, pasti hasilnya 0. Jadi, hasil dari contoh soal nomor 2 ini adalah 0. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Ditutup dengan doa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.